Kak, Shake My Hand in karakter. Halo, aku berperan sebagai Tudung Merah. Kak, Shake My Hand in karakter. Halo, aku berperan sebagai warga. Shake My Hand in karakter. Halo, aku berperan sebagai nenek. Kak, shake my hand in karakter. Halo, aku berperan sebagai ibu. Kak, shake my hand in karakter. Halo, saya berperan sebagai serigala. Kak, shake my hand in karakter. Halo, aku berperan sebagai pemburu. Di tengah-tengah teriknya sinar matahari dan juga gelak tawari yang terbentang di desa Winterberry yang sederhana. Orang-orangnya baik dan bekerja keras, dan tidak ada orang jahat dimanapun. Di desa Winterberry ada seorang gadis kecil ceria yang selalu memakai tudung berwarna merah, pemberian dari neneknya. Dia dikenal sebagai gadis kecil si tudung merah. Ia adalah gadis kecil yang baik hati dan suka menolong, sehingga semua warga Winterberry menyukainya. Suatu pagi, si tudung merah mendapat tugas penting dari ibunya. Ia disuruh mengantarkan makanan dan obat untuk neneknya yang sedang sakit. Tudung merah. Iya ibu, aku sudah siap. Tolong berikan ini untuk nenek ya, nenek sedang sakit. Iya ibu, aku janji akan segera berangkat. Ingat ya, di hutan jangan mengobrol dengan orang asing. Hutan itu berbahaya. Siap bu, aku berjanji tidak akan berbicara dengan orang asing. Dan ingat ya, di persimpangan ambil jalan kanan, bukan jalan kiri. Oke ibu, jalan kanan ya. Siap, aku berangkat dulu ibu. Iya, Sampai jumpa. Si tudung merah berjalan di hutan sambil bernyanyi riang. Ia sangat senang dan tidak sabar untuk segera menemui sang nenek. Namun, tanpa disadari, si tudung merah telah diincar oleh seekor serigala. Serigala itu diam-diam memperhatikan si tudung merah. Nenek sudah berhari-hari sakit dan aku bawakan, pasti nenek akan sudah sembuh. Saat berada di persimpangan hutan, si tudung merah merasa kebingungan. Ia lupa pesan sang ibu yang menyuruhnya untuk ambil jalan kanan atau jalan kiri, sehingga ia cukup lama di sana. Akhirnya, setelah cukup lama, ia memilih jalan kiri yang dilarang oleh ibunya. Yang ternyata jalan itu sudah ada seekor serigala yang sudah menunggunya, yang mengincarnya sedari tadi. Hei anak kecil, mau kemana? Aku mau ke rumah nenekku, dia sedang sakit, jadi mau aku bawakan makanan. Di mana rumah nenekmu? Di Serigala itu pun langsung kabur mendengar tembakan dari pemburu. Syukurlah aku datang tepat waktu. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bapak Pemburu. Terima kasih karena sudah menolongku. Sama-sama. Lain kali berhati-hati karena tempat ini sangatlah berbahaya. Iya, Paman. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana? Aku mau ke rumah nenekku. Dia sedang sakit, jadi aku bawakan makanan. Apa mau aku antar ke rumah nenekmu? Tidak usah, Paman. Aku bisa sendiri. Kalau begitu, pasti nenekmu sangat senang karena memiliki cucu seperti itu. Pastinya, Paman, karena nenekku sangat sayang kepadaku. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa, Paman. Namun, tanpa disadari oleh si tudung merah, lagi-lagi ia diikuti oleh serigala itu. Serigala itu mengikuti dan memperhatikan kemana si tudung merah itu berjalan. Dan sampai pada akhirnya, ia bisa menebak di mana rumah nenek si tudung merah. Serigala itu segera mengambil jalan pintas untuk menuju rumah nenek si tudung merah, agar ia sampai terlebih dahulu di rumah nenek sebelum si tudung merah sampai terlebih dahulu.
Siapa di sana? Ini aku, Tudung Merah. Masuklah cucuku. Serigala itu pun berhasil menerkam nenek, lalu ia mengurungnya di dalam lemari. Ia segera menyamar menjadi sang nenek agar si Tudung Merah tidak mengetahuinya. Dan ia lalu berbaring di tempat tidur sebelum Tudung Merah datang. Nenek, aku sudah datang. Iya tuh, masuklah. Si Tudung Merah pun datang. Ia tidak menyadari bahwa serigala itu menyamar jadi neneknya. Ia berperilaku baik dan memperlakukan serigala itu seperti neneknya. Namun ia sedikit merasa aneh. Kenapa neneknya menjadi seperti ini? Nenek, kenapa mata nenek besar sekali? Oh, mata ini agar bisa melihatmu lebih jelas tuh. Kenapa telinga nenek besar sekali? Ini agar bisa mendengarmu lebih jelas tuh. Kenapa gigi nenek besar sekali? Gigi Iya. ini agar bisa Bisa apa, Nek? agar bisa Warga yang mendengar teriakan si Tudung Merah yang ketakutan pun segera datang lalu membantunya dan memukuli serigala itu. Dia serigala! Dia bukan nenek! aku memang bukan nenekmu. Hentikan. Ini adalah akhir perjalanan serigala jahat. Apakah kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi di mana ya nenekku? Memangnya nenekmu kenapa? Nenekku sedang sakit. Dan yang aku temukan hanya ada serigala itu. Dan dia hampir memakanku. Bagaimana kalau kita cari bersama-sama saja nenekmu itu? Ayo. Gimana ya suaranya? Itu tamu. Sepertinya ada di pintu itu. Ayo kita buka. Baiklah. Sepertinya pintu ini terkunci. Kita terpaksa harus mendobraknya. Iya paman, tolong aku untuk mendobraknya. Baiklah, kalian sedikit minggir. Nenek! Nenek! Aromanya. Ayo kita keluar. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya sedikit terkejut. Ya, nenek tidak dimakan serigala itu. Bagaimana nenek bisa berada di ruangan itu? Serigala tadi yang menangkapku, lalu dia membawaku ke dalam ruangan itu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Iya nek, aku baik-baik saja. Untungnya para warga lain langsung menolongku. Sudahlah. Yang terpenting kalian semua sekarang sudah selamat. Lain kali jika ingin ke hutan, kau janganlah pergi sendiri, karena hutan itu sangatlah berbahaya. Baik paman pemburu, lain kali aku akan mengajak ibuku ketika aku ke rumah nenek. Terima kasih atas sarannya.